Islam dan Kristen Ortodoks, antara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Nabi Isa Alaihi Salam. Siapakah Romawi atau bangsa Rum zaman sekarang yang dimaksud dalam Quran? Romawi sekarang yang dimaksud adalah Rusia. Mari kita lihat sejarah Romawi secara singkat. Tahun 285 Masehi, Kaisar Diokletian membagi administrasi pemerintahan Romawi menjadi dua. Romawi Barat dengan ibu kotanya Roma, dan Romawi Timur dengan ibu kotanya Nikomedia. Tahun 324 Masehi, Kaisar Konstantin memindahkan ibu kota Romawi Timur ke Bizantium yang kemudian dikenal dengan Konstantinopel. Tahun 408 sampai 476 Masehi Romawi Barat mulai mengalami kemunduran, dan runtuh pada tanggal 4 September tahun 476 dengan jatuhnya kota Roma, ke tangan Odoacer barbarian dari bangsa Jerman Timur, Heruli. Odoacer mendirikan kerajaan Italia dan dianggap sebagai the first barbarian king of Italy. Praktis kota Roma sudah tidak lagi memiliki peranan yang penting di dunia internasional pada masa itu. Romawi Barat pun dianggap sudah tamat sejarahnya sejak tahun 476 Masehi. Sementara Romawi Timur terus bertahan selama 1000 tahun kemudian hingga ditaklukkan oleh Turki Ottoman pada tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi. Dengan demikian, yang berhak dipandang sebagai bangsa Romawi sejak tahun 476 Masehi adalah Romawi Timur atau Byzantine Empire. Sehingga untuk mengetahui siapakah yang berhak dipandang sebagai bangsa Romawi, atau penerus Romawi, sekarang, maka kita harus melihat apa yang terjadi pasca penaklukan Konstantinopel oleh Turki Ottoman. Pasca jatuhnya ibu kota Romawi Timur, keponakan Konstantin ke-11, Kaisar terakhir Byzantine, melarikan diri ke Roma, Italia, dan mengklaim dirinya sebagai penerus kerajaan Romawi. Tapi klaim tersebut tidak memiliki pengaruh apa-apa karena dia tidak memiliki wilayah kerajaan. Sultan Muhammad Al-Fatih mengklaim dirinya sebagai Kaisar Romawi, Kaiser Irum. Klaim ini terus berlangsung sampai runtuhnya Turki Ottoman. Klaim Sultan Muhammad ditentang oleh Rusia yang merasa dirinya lebih berhak menyandang gelar penerus kerajaan Romawi, yang salah satunya karena kesamaan agama antara Bizantium dengan Rusia, yakni Kristen Ortodoks yang berbeda dengan Kristen Katolik yang dikepalai oleh Paus di Vatikan. Danubian Principalities yang memisahkan diri dari Bizantium pada saat terjadi Perang Salib, juga mengklaim pemerintahan mereka sebagai penerus kerajaan Romawi. Selain itu mereka juga menjadi tempat pelarian bagi sebagian besar umat Kristen Ortodoks dan bangsawan Bizantium. Setelah kematian pemimpin Danubian, peran sebagai pelindung Kristen Ortodoks diambil oleh Ivan III, Grand Duke of Moscow. Cucunya, Ivan keempat kemudian menjadi Tsar pertama Rusia. Oleh karenanya, Moskow atau Rusia dipandang sebagai yang paling berhak mengklaim dirinya sebagai penerus kerajaan Romawi, sampai dengan revolusi Bolshevik yang menghapuskan sistem kerajaan Rusia. Dari fakta sejarah di atas terlihat bahwa Rusia adalah pihak yang paling tepat untuk menyandang gelar penerus kerajaan Romawi, dan revolusi Bolshevik telah menghapuskan kerajaan tersebut untuk selamanya. Makna Rum dalam Nash bukan hanya sebagai suatu bangsa atau kerajaan, tapi juga sebagai suatu agama, yakni Kristen Ortodoks. Bizantium merupakan pusat agama Kristen Ortodoks. Pasca jatuhnya Konstantinopel, pusat agama Ortodoks berpindah ke Rusia dan terus bertahan hingga sekarang. Dengan demikian Rusia adalah Rum yang dimaksud dalam Quran. Kita juga perlu ingat bahwa kerajaan Bizantium dengan agama Kristen Ortodoksnya sudah ada 300 tahun sebelum Nabi diutus. Sementara kerajaan Romawi West dengan ibu kota Roma sudah tamat 100 tahun sebelum Nabi diutus. Jadi ketika Nabi berbicara tentang Rum, maka yang beliau maksud adalah Bizantium.
Dan sejarah Bizantium tidak ada hubungannya dengan negara-negara Kristen Eropa Barat yang merupakan cikal bakal Amerika Serikat. Jadi Rum yang dimaksud bukan negara-negara Eropa Barat dan sekutu Zionis Amerika. Sejarah politik dan keagamaan mereka pun berbeda dengan Bizantium. Salah satu tanda-tanda akhir zaman. Sekutu Barat tentu mengetahui. Sehingga dapat mereka melakukan segala cara untuk mengaburkan siapakah Romawi yang dimaksud Nash. Dan mereka berhasil. Sebagian besar umat dengan tanpa ilmu terhasut oleh mereka. Mengetahui siapakah Romawi yang dimaksud dalam Nash sangatlah penting bagi kita yang hidup di akhir zaman untuk bisa selamat dari tipu daya Illuminati. Untuk bisa menentukan kemana keberpihakan kita dalam menyikapi konflik-konflik akhir zaman. Dan untuk mengetahuinya kita harus kembali membuka buku sejarah. Bukan hanya menelan klaim tipuan Illuminati pemilik The One Seeing Eye Dolar Amerika sang raja segala tipu daya. Perjumpaan Kristen Ortodoks dan Islam dalam sejarah dunia. Disusun oleh Arhimandrit Romo Daniel Bambang D. Biantoro, Ph.D. Ketum Gereja Ortodoks Indonesia. Agama Islam muncul pada saat Gereja Timur yang berpusat di ibu kota Konstantinopel, sekarang Istanbul, sedang dalam masa kejayaan dan perkembangan teologi yang amat tinggi, serta masih dalam suasana masa konsili ekumenis gereja. Menurut tradisi Islam, Nabi Muhammad menerima wahyunya untuk pertama kalinya pada tahun 610 Masehi, 57 tahun setelah Konsili Ekumenis V tahun 553 Masehi dan 70 tahun sebelum Konsili Ekumenis V tahun 680 sampai 681 Masehi serta rampungnya, selesainya pembangunan gedung gereja pada masa itu, Katedral Hagia Sophia di Konstantinopel, dan pada masa yang sama terdapat dua kerajaan Kristen besar, Bizantium dan Ethiopia, serta dua kerajaan Kristen kecil, Lahmiyah dan Ghazaniyah, serta banyaknya umat gereja timur di wilayah Arabia, Syria, Anatolia, Mesir dan Mesopotamia. Kehadiran umat Kristen timur ini memiliki jejak rekam yang kuat dalam sejarah Islam, seperti Siti Khadijah, seorang Kristen gereja Assyria. Gereja Assyria sering dicap sebagai Nestorian. Ada juga Maryam Al-Qibti, seorang Kristen Koptik. Dengan demikian, sejak awalnya berdirinya agama Islam, interaksi dan komunikasi Islam dan Kristen, dalam hal ini Kristen Timur, sudah terjalin. Bahkan Nabi Muhammad pun menunjukkan toleransi yang sangat tinggi dengan menuliskan piagam surat rasmi Madinah yang masih tersimpan di Biara Set Ekaterina di Sinai, Mesir, hingga hari ini. Warakah bin Naufal katanya seorang Kristen, lantas Kristen yang bagaimana pula dia itu? Sangat sedikit umat Nabi Muhammad yang bisa memberi jawab pasti soal hal ini. Di sisi lain kebanyakan umat Al-Masih Barat tidak peduli akan riwayat tersebut, beberapa malah meragukan kebenarannya. Ia lagi-lagi semuanya mentok, sebab yang sering dibangun dalam beragama adalah tembok, bukannya jembatan. Padahal peran Warakah bin Naufal, sama seperti seorang rahib Nasrani di Bahira dan Raja Negus dari Habasyah, Ethiopia, sangat menarik untuk diperhatikan. Baik dalam kaitannya dengan sejarah perkembangan agama Islam, juga sebagai titik temu dalam dialog antar dua umat Ibrahim ini. Nah, Warakah menurut beberapa riwayat adalah seorang pemimpin umat Al-Masih di Mekah. Ia adalah seorang yang paham kitab suci umat Al-Masih dalam bahasa aslinya, Sahih Bukhari 1:3. Sahih Muslim 301. Warakah sangat berperan dalam meneguhkan hati Nabi Muhammad atas pewahyuan yang diterimanya. Beberapa sejarawan Islam bahkan meyakini Warakah lah yang mengawinkan Nabi dengan Siti Khadijah. Saya mengutip Tuan Kiai Haji Munawar Khalil dalam Burhanuddin, 1984-10-11.
Hal yang mungkin menjadi alasan mengapa Nabi Muhammad tetap bermonogami selama masa hidup Khadijah. Menurut tradisi umat Al-Masih dalam peneguhan perkawinan ada ikrar untuk hidup bermonogami dengan pasangannya, sampai kematian memisahkan. Mengapa Warakah yang mengawinkan? Apakah Siti Khadijah juga seorang pengikut Al-Masih? Mungkin saja, jika menilik pakaiannya yang serba tertutup dan berbeda dengan kebanyakan perempuan Arab waktu itu, ada kemungkinan ia seorang biarawati. Dalam beberapa mazhab Al-Masih Timur biarawati boleh menikah, namun tentu sulit sekali untuk membuktikannya. Ataukah Nabi Muhammad yang seorang pengikut Al-Masih, mengingat waktu kecil ibunya juga membawa dia kepada seorang rahib umat Al-Masih di Bahira? Mungkin. Namun pendapat ini akan ditentang oleh hampir semua riwayat yang menyebut bahwa sang Nabi adalah seorang Hanif monoteisme Ibrahim yang diturunkan lewat Ismail. Tapi setidaknya kita bisa mengambil kesimpulan, bahwa Nabi Muhammad cukup dekat dan sangat menghargai satu bentuk keyakinan umat Al-Masih yang disebut dalam Al-Quran sebagai Nasrani. Lantas, umat Al-Masih bagaimanakah Nasrani yang satu ini? Yang jelas, Nasrani yang benar, yang dimaksud oleh Quran, bukanlah Nasrani seperti beberapa bidah di Mekah, yang disebut sebagai Nasrani kafir oleh Al-Quran. Di Mekah waktu itu memang berkembang ajaran-ajaran yang mirip iman umat Al-Masih sejati, namun kenyataannya sesat. Bambang Norsena, History of Allah, Pasal 3. Injil dan Al-Quran sama-sama menentang umat yang menyatakan Siti Maryam, Bunda Al-Masih, sebagai ilah. Keyakinan ini merupakan sinkretisme antara keyakinan Al-Masih dengan ritus kepercayaan kepada Dewi Kesuburan, disebut dengan nama berbeda-beda di berbagai tempat. Istar, Ashtera, Diana, Aikah, dilambangkan dengan seorang perempuan. Kedua kitab suci ini juga menentang penyembahan kepada tiga ilah. Ajaran triteisme ini jadi berkembang, karena keyakinan tauhid umat Al-Masih dimaknai secara politeisme, jadinya umat bidah ini menyembah kepada tiga Tuhan, Bapa, Maryam dan Al-Masih. Ada lagi ajaran yang mengatakan Al-Masih itu adalah anak biologis Allah, ada pula ajaran yang menolak kemanusiaan Al-Masih, sehingga meragukan kematian Al-Masih disalib. Kedua ajaran ini agaknya terpengaruh oleh pandangan gnostik dan mitologi Arab. Tapi tentu saja dari sekian banyak yang palsu, masih ada yang asli. Sejarah Kanisa Asyirian Timur. Sampainya iman umat Al-Masih di Jazirah Arab, tidak lepas dari pengaruh para Hawariyun dan juga kaum awam dalam umat ini, yang berkelana ke wilayah timur Palestina dan Syria. Menurut tradisi, dua orang Hawari, yaitu Set, Thomas Mar Thoma, dan Set, Thaddeus Mar Adai, bahkan sampai ke tanah Persia dan India Utara dalam dakwah Injiliyahnya. Sudah pasti mereka melewati sebagian kota-kota di semenanjung Arabia, saat melakukan perjalanan ini. Selang beberapa waktu kemudian, dicatat oleh sejarawan Eusebius, bahwa tokoh gerejawi Alexandria, Origenes, Mar Urijan, pada tahun 200-an, mengunjungi umat Al-Masih di wilayah Arab dan Persia yang ternyata jumlahnya sudah sangat berkembang. Konsili Efesus tahun 431 bahkan mencatat ada seorang uskup dari Arab, bernama Abdullah Yunani, Abdels, yang mewakili gereja-gereja di Arab untuk menghadiri konsili itu. Semenanjung Arab di tahun 200-600-an adalah wilayah penyangga, sama seperti Edessa di sebelah utaranya. Ada dua imperium besar yang mengapit wilayah ini, Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, di sebelah barat dan Shah Persia, Iran, di timur. Bahasa Arab waktu itu belumlah berkembang, masih merupakan dialek khusus dari bahasa Aram, Syria Timur. Umat Al-Masih yang lebih terpelajar banyak membantu perkembangan bahasa dan aksara Arab dengan banyak meminjam istilah Aram. Lihat bukunya Bambang Norsena dan Robert Jaffray. Umat Al-Masih di wilayah Arab lebih netral secara politis. Berbeda dengan di Bizantium,
di mana umat Al-Masih mendapat perlindungan negara, atau dengan di Persia di mana umat Al-Masih malah ditindas, karena dicurigai sebagai antek-antek Bizantium. Namun semuanya masih satu adanya. Waktu itu di segala tempat, meski coraknya berbeda, semua umat Al-Masih mengakui kalau mereka adalah jamaah yang satu, kudus, Katolik dan Rasuliyah, meneruskan tradisi para Hawariyun. Setelah dua konsili besar yang keputusannya diterima di semua jamaah Al-Masihah, Konsili Nicea 325 dan Konsili Konstantinopel 381, umat Al-Masih di Persia mulai berusaha untuk tidak disamakan dengan rekan-rekannya di Bizantium, agar dipandang loyal oleh Shah Persia. Isu teologis untuk agenda ini akhirnya memang ada. Tersebutlah Nestorius, seorang uskup di Konstantinopel, ibu kota Bizantium, yang menekankan ajaran tentang keterpisahan antara kodrat kemanusiaan Al-Masih dengan kodratnya sebagai firman Allah. Ajarannya ini ditentang oleh Kirilios, uskup di Alexandria, yang sangat menekankan keilahian Al-Masih. Kirilios akhirnya menggagas konsili ketiga di kota Efesus 431, dan dengan pengaruhnya akhirnya Nestorius disingkirkan dan ajarannya dinyatakan sesat. Umat Al-Masih di Persia tidak hadir pada konsili itu, karena sedang terjadi perang antara Bizantium dan Persia, sementara konsili dilangsungkan di wilayah Bizantium. Namun mereka sangat menghargai Nestorius, mengingat ia adalah murid Theodorus dari Mopsuestia yang adalah guru besar sekolah teologi Antiokhia. Hampir semua imam di Persia dididik di sekolah Antiokhia atau oleh alumni sekolah ini. Maka dari itu mereka menolak hukuman terhadap Nestorius dan melindungi para pengikutnya. Umat Al-Masih yang tinggal di Kekaisaran Romawi Timur menentang hal itu dan menuduh umat Al-Masih di Persia sebagai Nestorian. Sementara itu umat Al-Masih di Jazirah Arab terpecah, ada yang mengikuti rekan-rekannya di Bizantium, mengingat itu adalah suara mayoritas, ada pula yang mengikuti rekan-rekannya di Persia, mengingat kebanyakan ulama di Arab juga keluaran sekolah Antiokhia. Yang disebut terakhir ini akhirnya mempersekutukan diri dengan rekan-rekannya di Persia dalam satu kesatuan yang menyebut dirinya, Gereja Timur yang Katolik, Kudus dan Rasuliyah. Karena mereka banyak memakai bahasa Aram dialek Timur Asyrian, maka jamaah ini juga dikenal dengan sebutan Kanisah Gereja Assyria Timur. Selepas perpisahan ini, Kanisah Assyria Timur mengalami perpecahan antara yang pro dan kontra terhadap pemisahan diri. Namun selepas kepemimpinan Marbabai Agung, 610, jamaah ini justru berkembang pesat. Mereka tak lagi dianiaya oleh Shah Iran, sehingga memudahkan mereka membangun banyak sekolah dan mengutus juru dakwah ke berbagai tempat. Di India, Cina, bahkan Nusantara terdapat jejak-jejak dakwah para imam Assyria Timur ini antara abad 6 sampai 11. Mereka juga mencintai pembelajaran. Umat Al-Masih inilah yang menerjemahkan banyak sekali literatur Yunani ke bahasa Aram Timur dan kemudian diwariskan serta dikembangkan luar biasa pada zaman kekhalifahan Islam setelahnya. Nampaknya warakah memang berasal dari mazhab ini. Perhatikanlah bahwa masa-masa Nabi Muhammad mendapat wahyu, itu kira-kira sama dengan masa di mana Kanisah Asyrian Timur sudah mulai berkembang lagi. Sangat mungkin jamaah yang kuat yang berada di Mekah adalah mazhab Assyria Timur. Apalagi jamaah Assyria Timur memang banyak memberi penekanan ke soal kodrat kemanusiaan Al-Masih. Mereka sangat sering menyebut dirinya sebagai pengikut sang orang Nazaret, Nazarini, Nasrani, tentu pas dengan keterangan Al-Quran dan sejahrawan Islam. Kalau benar begitu, lewat mazhab ini kita tentu bisa menjumpai banyak titik temu antara umat Al-Masih dengan umat Nabi Muhammad, bukan? Sayangnya belum tentu. Sebab titik temu itu kini semakin jauh.
Umat Asyrian Timur adalah umat yang paling banyak didiskriminasikan dalam beberapa pemerintahan Khalifah Islam yang lebih baru, terutama oleh dinasti Ottoman, meski sebelumnya mereka diperlakukan dengan baik oleh pemerintahan Nabi dan para Khulafaur Rasyidin. Keberadaan mereka saat ini hanya tinggal sekitar 50.000 jiwa di tanah aslinya, sekarang Irak Utara, Syria Utara, Iran dan Turki. Perlakuan itu yang sering menjadi luka untuk dialog, sebab mereka hanya diperhadapkan pada kebencian. Ah, sayang sekali. Perpulungan Teledis. Perpulungan Kundul. Dua kalimat itu petunjuk laku yang paling sering Anda jumpai jika membaca tata liturgi Gereja Batak Karo Protestan GBKP. Pak Ustadz Kaban pasti mengetahui kalimat formal itu berarti, jamaah berdiri, dan jamaah duduk, satu gerak yang paling sering dilakukan di ibadah gereja-gereja yang berasal dari Eropa Barat. Memang kenapa harus berdiri dan duduk? Pak Kaban mungkin tak tahu jawabnya, yang jelas itu adalah keharusan dalam tata ibadah gerejawi. Tapi adakah itu diharuskan dalam kitab suci? Ternyata dalam perkumpulan raya yang dituliskan dalam kitab-kitab Taurat dan para nabi, tidak ada petunjuk untuk berdiri duduk, lalu menyanyikan lagu-lagu bernada mayor, seraya melipat tangan dengan mata terpejam yang kesemuanya didahului oleh bunyi lonceng. Yang ada justru, menegadahkan tangan, membungkuk, berlutut, bersujud, serta membaca ayat-ayat kitab suci dengan didaraskan, ditilawatkan terkadang didahului dengan tiupan sangkakala atau seruan beribadah. Kalaulah Pak Kaban sempat membaca tulisan Gubernur Nehemia berikut ini, ia mungkin sedikit heran, betapa bedanya ritual ibadah Yahudi dengan yang dilihatnya pada umat Al-Masih di tanah Karo dulu. Juga betapa miripnya ritual itu dengan apa yang dilakukannya sekarang di Jakarta. Ezra Uzair, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan, Amin, Amin. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Nehemia pasal 8 ayat 4, 7, 9. Jika Pak Kaban memiliki rasa penasaran yang dibalut oleh kerendahan hati, mungkin ia akan bertanya, mengapa ritual seperti ini tidak dilihatnya dalam umat Al-Masih? Atau jika balutannya adalah tuduhan, ia mungkin sekedar berujar, semua umat Al-Masih saat ini memang sudah melenceng dari yang diajarkan Allah lewat para nabi, Islamlah yang datang memulihkannya. Sayangnya tidak demikian. Bentuk seperti itu masih ada di sebagian umat Al-Masih Timur, bahkan masih terlihat dalam sebagian kecil tradisi kuno gereja Barat. Dalam upaya dakwah Injiliyah memang ada dua hal yang menjadi pekankan, murninya pesan asli Injil atau terserapnya hakikat ajaran Injil ke dalam budaya setempat. Para perintis dakwah Injil di Barat memang lebih menekankan pada hal yang kedua, sementara di Timur mencoba menyeimbangkan kedua amaran itu. Maka dari itu para penginjil di Eropa merubah beberapa hal. Sujud dimaknai sebagai bentuk penghormatan Allah Timur, sedang di Eropa apalagi setelah abad pertengahan, jika raja orang yang dihormati memasuki ruangan, orang menghormatinya dengan berdiri. Mengumpulkan orang dengan suara seperti berteriak dirasa kurang sopan kalau di Eropa, maka seruan beribadah digantikan dengan lonceng. Tilawat dan nyanyian padang pasir pun dirasa kurang tegas, sehingga digantikan dengan ucapan dan lagu bernada mayor. Penyelewengankah? Tidak juga, sepanjang meyakini bahwa yang tidak boleh diubah hanyalah hakikat, bukan bungkusnya. Memang setelah lewat ribuan tahun orang Eropa jadi bersikap kurang adil. Sebab jika mereka meneladani para juru dakwah Injil Barat itu,
harusnya mereka membiarkan orang-orang di Asia mengganti berdiri dengan sungkem atau tortor somba, sebagaimana mereka mengganti sujud. Harusnya mereka membiarkan beduk atau kentongan mengganti lonceng dan lagu-lagu pentatonik mengganti keruwetan melodi mayor ala Handel. Ciri khas ritual ibadah umat Al-Masih Timur. Banyak tradisi keagamaan Yahudi yang masih diteruskan oleh umat Al-Masih, terutama yang disebutkan dalam Injil dan ajaran para Hawariyun. Tentu saja ada sedikit modifikasi dan pemahaman yang ditambahkan pada pewarisan tradisi tersebut, mengingat Al-Masih sendiri meneladankan hal-hal yang lebih hakiki dalam memaknai ritual-ritual tersebut. Salat doa harian. Salat doa harian adalah salah satu elemen yang diwariskan. Salat dibedakan dengan doa-doa permohonan yang spontan. Salat lebih bersifat rutin, pujian pengagungan kepada Sang Khalik, meski di dalamnya juga ada permohonan. Kitab-kitab terdahulu Taurat, kitab para nabi dan Zabur, Mazmur, menuliskan banyak sekali petunjuk tentang doa harian ini. Saya menuliskan 2 saja contohnya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Mazmur pasal 119 ayat 164. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel pasal 6 ayat 11b. Pada zaman Al-Masih, tradisi salat sudah sedemikian baku dan rutin dijalankan oleh semua umat Yahudi. Awalnya ada 7 waktu salat jika menuruti versi salat panjang Nabi Daud, penulis Zabur. Ketujuh waktu itu adalah pagi-pagi benar, Foker pertengahan pagi hari, tengah hari, Sohorayim pertengahan sore hari, Minhah petang hari, Eref atau Ma'arif malam, Laila, dan tengah malam, Kait si Laila. Waktunya hampir setara dengan waktu salat yang dilakukan dalam Islam, salat 5 waktu ditambah 2 salat sunnah, duha dan tahajud. Tapi umumnya umat hanya mengerjakan 3 dari 7 waktu tersebut, pagi, siang dan petang, Foker wa Sohorayim wa Eref, seperti yang diteladankan oleh Nabi Daniel ketika di pembuangan Babil. Selepas pembuangan Babil, Minhah, salat sore, mulai ditambahkan ke dalam ketiga waktu salat tadi. Namun belakangan para rabi dalam Talmud memberi keleluasaan, sehingga umat boleh hanya dengan mengucapkan syahadat Yahudi, Shema pada petang dan pagi hari, hal yang akhirnya dilakukan oleh sebagian mazhab Yahudi modern. Meski demikian beberapa mazhab kuno masih kukuh mempertahankan tradisi salat. Gerakan di dalam salat Yahudi ini merupakan kombinasi dari berbagai gerakan yang disebutkan dalam kitab suci, yaitu berdiri tegak, membungkuk, berlutut, sujud sampai mencium tanah, lalu berdoa menegadahkan tangan. Kitab Injil mencatat bahwa Al-Masih juga melakukan salat tersebut, misal Markus pasal 1 ayat 35, demikian pula para muridnya, misal Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1. Yang semakin menarik, Injil menunjukkan dengan jelas bahwa peristiwa-peristiwa penting dalam iman umat Al-Masih justru terjadi pada jam-jam tersebut. Penjatuhan hukuman atas Al-Masih dan peristiwa nuzulnya Zat Allah, Pentakosta, terjadi pada jam salat pagi. Penyaliban Al-Masih terjadi pada jam salat tengah hari. Peristiwa wafatnya Al-Masih terjadi pada jam salat sore, penguburannya pada jam salat petang hari. Perjamuan suci dilakukan oleh Al-Masih dan murid-muridnya pada jam salat malam. Lalu jam salat tengah malam dimaknai sebagai peristiwa menghayati penangkapan Al-Masih, sekaligus sebagai seruan berjaga-jaga, karena kedatangan Al-Masih yang kedua kalinya terjadi dengan tiba-tiba, diibaratkan seperti pencuri yang datang tengah malam. Puncak sekaligus awal dari iman umat Al-Masih tergambar dalam penghayatan akan jam salat pagi, mengenang peristiwa Al-Masih dibangkitkan dan oleh kuasa Allah ia mengalahkan maut. Hal-hal inilah yang akhirnya menambah penghayatan pemaknaan umat Al-Masih akan salat yang diwarisi dari tradisi Yahudi tersebut.
Maka dari itu muncullah salat khas umat Al-Masih. Bentuk tertua salat umat Al-Masih adalah salat dari Mar Yakub Set. Yakobus saudara Al-Masih. Gerakannya meliputi tanda salib sebagai lambang mengikut Al-Masih berdiri dengan bersidekap, membungkuk, berlutut, sujud dengan muka mencium lantai, dan berdoa dengan menegadahkan tangan. Doa-doa yang dikumandangkan dalam salat ini umumnya mengutip kitab Mazmur, Zabur, lalu ditambahkan dengan doa yang diajarkan oleh Al-Masih, doa Bapa kami, Salatul Rabbaniyah, beberapa doa rutin Trisagion, Mubarak, Del, serta doa syafaat. Awalnya, arah menghadap kiblat dalam salat ini adalah Baitul Maqdis, Bait Allah di Yerusalem. Selepas penghancuran kota Yerusalem oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi, kiblat dimodifikasi dengan menghadap ke timur, mengacu pada ayat Matius pasal 24 ayat 27, yang menyebut bahwa kedatangan Al-Masih dari arah timur pada akhir zaman nanti, dan ayat 2 Petrus pasal 1 ayat 19, di mana Al-Masih diibaratkan sebagai bintang timur, terang yang sejati. Lalu sesudah Konsili Konstantinopel, 381 Kanun Al-Iman, pengakuan iman Credo Nicea Konstantinopel, disertakan sebagai bagian yang diucapkan dalam salat ini. Salat Mar Yakub mulanya dikembangkan di Yerusalem, lalu seluruh Palestina dan Syria. Hingga saat ini masih dikembangkan di sebagian jamaah Al-Masih Syria, khususnya Kanisah Gereja Ortodoks Syria yang mazhabnya Ortodoks Oriental. Selain bentuk salat ini, ada beberapa bentuk salat lain yang merupakan adaptasi setempat dari salat Mar Yakub. Salat Mar Adai di Persia, dipakai di Kanisah Assyria Timur, Set. Markus dan Set. Pantes di Alexandria, dipakai di Ortodoks Koptik, adalah bentuk salat yang lebih baru dari salat Mar Yakub. Agaknya beberapa jamaah memang melakukan adaptasi, terutama agar tidak lantas disamakan dengan umat Yahudi. Ada pula penambahan beberapa doa, karena penekanan doktrin tertentu, misalnya saja penambahan frasa dalam doa Trisagion di mazhab Ortodoks Koptik yang menekankan keilahian Al-Masih sebagai firman Allah. Setelah tradisi biara dikembangkan oleh Set. Antonius dari Alexandria dan Set. Paulus dari Tebes, perubahan juga dilakukan dengan memperbanyak pengulangan rakaat. Kemudian Set. Basilus dan Set. Benediktus menambahkan jumlah sujud, berlutut dan perenungan berdiam diri dalam ritus salatnya, sebagai bentuk disiplin dan perendahan diri di hadapan Allah. Bentuk inilah yang akhirnya dikembangkan di Barat. Meski waktu-waktu salatnya masih dipertahankan, gereja Barat apalagi setelah era biarawan Fransiskan dan Dominikan, memang tidak mengenali lagi bentuk-bentuk gerakan salat, namun lebih banyak posisi berlutut dan berdiam diri, berdoa dalam hati. Salat ala biara itu memang jadi terlalu panjang, sehingga di sebagian jamaah Barat, salat hanya dilakukan oleh para rohaniwan. Untuk jamaah awam diformulasikan doa harian yang lebih pendek, terutama untuk dua waktu khusus yaitu petang, bahasa Latin, Vesper, dan pagi, Laudes. Di beberapa jamaah timur, terutama yang mazhabnya Katolik Timur seperti Melkit dan Haldean, hal ini juga terjadi, sehingga salat doa harian bukanlah hal yang lazim dikerjakan oleh umat awam. Tapi tentu tidak semuanya begitu, masih banyak umat Al-Masih Timur yang mempertahankan salat, walau bukanlah suatu hal yang wajib seperti di kuno dan Islam. Dalam perspektif umat Al-Masih Timur, salat adalah bentuk penghayatan dan ekspresi iman dan kecintaan pada Allah serta penyerahan diri untuk mengikuti teladan Al-Masih. Jadi umat yang sungguh-sungguh dalam imannya pasti melakukan salat. Sepeninggal Nabi Muhammad, hubungan Islam dan Kristen mengalami pasang surut dan mengalami konflik. Diperparah lagi dengan munculnya kaum polemikus dari kedua belah pihak, yang dengan dalil masing-masing berusaha membuktikan ketidaktoleransian dari masing-masing agama,
Sebagai contoh, ketidaktoleransian umat Kristen terhadap Islam di Spanyol oleh Gereja Roma, maupun perang salib yang diadakan oleh Gereja Roma. Di satu sisi kaum polemik Kristen juga menunjukkan ketidaktoleransian umat Islam, seperti munculnya 12 ketentuan yang amat menyudutkan umat Kristen. Bambang Ruseno Utomo, Hidup Bersama di Bumi Pancasila, Pusat Studi Agama dan Kebudayaan, 1993, hal 132-133, dan 12 ketentuan itu menjadi umat Kristen sebagai warga kelas 2 dan betapa menderitanya umat Kristen pada masa itu. Belum lagi ada hal-hal yang disembunyikan pada peristiwa Perang Salib. Perang Salib tidak hanya membawa dampak akibat besar kepada umat Islam, tetapi umat Kristen Timur juga menderita karenanya. Belum lagi pada Perang Salib IV, tentara salib dari Gereja Roma menyerbu dan menjarah Konstantinopel sebagai pangkalan militer, setelah 4 hari mengepung kota ini. Pusat ibu kota Romawi Timur dan pusat kekristenan Timur mengalami kerusakan habis-habisan. Harta kekayaan kerajaan dan gereja dirampas, Kaisar dan Patriark Konstantinopel diusir ke Nikea, dan pada tahun 1204 Masehi Paus Roma mengangkat Kardinal Morosini sebagai Patriark Boneka dan mengangkat Baldwin sebagai Kaisar Boneka di Konstantinopel. Dari sinilah muncul ungkapan terkenal dari umat Kristen Timur, lebih baik kami di bawah Serban daripada di bawah mahkota kepausan Latin. Belum lagi bagaimana sikap toleransi umat Kristen Bizantium terhadap umat Islam daripada umat Kristen Latin terhadap umat Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Ruseno Utomo. Orang Kristen Bizantium bersikap toleran terhadap orang-orang Muslim. Adanya perkembangan sikap saling menghargai dan menghormati di antara kedua belah pihak. Agama dan kebudayaan mereka masing-masing mempunyai banyak kesamaan. Para khalifah juga sering mengirim utusan ke Konstantinopel untuk menyelidiki kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam pelajaran para santo tertentu. Kehidupan antara kedua umat itu terdapat toleransi. Tidak ada Muslim yang dipaksa jadi Kristen. Bahkan Kaisar Bizantium mendirikan masjid untuk para saudagar Arab yang di wilayah kekuasaan Bizantium. Penulis yang sama juga mengatakan bahwa meskipun pada mulanya tentara salib itu amat kejam terhadap umat Islam dan umat Kristen Timur, namun lama-lama mereka memiliki toleransi, bahkan masjid besar di Accra dijadikan tempat ibadah bagi kedua umat. Demikianlah pasang surut hubungan Islam Kristen di sepanjang sejarahnya di panggung dunia. Islam and Christianity in Hagia Sophia, Istanbul merupakan gereja ortodoks Gereja Timur sebelum jatuh di tangan Ottoman pada 1453 dan diganti menjadi museum pada 1935 dan bahkan di gereja ortodoks tersebut sekarang telah dijadikan masjid oleh Presiden Turki Erdogan, padahal itu hak mutlak milik Kristen Ortodok, bukan milik umat Nabi Muhammad, yang mana mereka ini umat Nasrani, umatnya Isa Al-Masih. Demikianlah penjelasan mengenai Islam dan Kristen Ortodoks, antara umat Nabi Muhammad dan umat Nabi Isa. Jika ada kesalahan kata dan pemahaman yang kurang jelas, sekiranya diluruskan, semoga kita semua para Muslim, baik itu umat Nabi Muhammad, maupun Muslim dari kalangan umat Nabi Isa, bisa saling merangkul kembali, serta menjalankan syariat hukum berdasarkan yang diperintahkan oleh Allah. Syariat peraturan hak mutlak putusan Allah, selaku umat, kewajiban kita, hanya menjalankan aturan yang dibawa oleh pemimpin Nabi kita masing-masing.